Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus yang menjerat Roy Suryo dan juga Tifa Huzia, Tia Suma atau Dr. Tifa sudah terhubung dengan rekan kami, Kea Dela Rosa, dan bersama juru kamera Nadia Elizabeth di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya Kea, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rawat inap, proses apa yang akan dijalani Roy Suryo dan juga Dr. Tifa selanjutnya? Silakan Kea. Ya, selamat siang Indah dan juga pemirsa. Mohon maaf saat ini saya tidak dapat mendengar pertanyaan Anda, namun untuk situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memang terpantau landai dan untuk saat ini kami belum dapat menerima informasi dari pihak rumah sakit terkait keadaan terbaru dari kedua tersangka yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Memang informasi yang kami terima sementara keduanya masih berada di RS Polri untuk menjalankan perawatan sebab kemarin pada saat hari Jumat mereka berdua telah melaksanakan tes kesehatan. Namun ternyata kondisi kesehatannya menurun sehingga keduanya diharuskan untuk melakukan serangkaian rawat inap di RS Polri hingga Sabtu pagi ini. Informasi sementara yang kami terima dari Refli Harun yakni pengacara dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo mengatakan bahwa akan menjenguk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada sore nanti ataupun malam nanti bersama dengan keluarga dari kedua belah pihak. Memang untuk informasi terbarunya dari pihak rumah sakit saat ini kami belum dapat memberikan karena memang akses untuk menemui kedua tersangka tersebut juga dibatasi. Lalu jika kita bertanya terkait bagaimana akhirnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa diangkat menjadi tersangka statusnya, memang kemarin pada hari Jumat pagi dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa keduanya telah dinyatakan menjadi tersangka atas dasar berkas yang diterima dari pelapor kepada Polda Metro Jaya telah dinyatakan lengkap dan juga P21 atau yang berarti ialah berkas lengkap. Lalu pihak Polda Metro Jaya juga telah melakukan beragam pemeriksaan kepada saksi yakni 26 saksi dan juga kepada 26 ahli dan juga 94 saksi sehingga proses penyidikan dan juga berkas yang dinyatakan rampung tersebut akhirnya menyatakan bahwa keduanya diangkat menjadi tersangka. Memang hingga saat ini informasi yang kami terima belum dapat mengabarkan terkait kondisi terkini, namun yang pasti ialah keduanya masih berada di RS Polri untuk menjalani perawatan. Sementara itu Indra, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kea melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Kea. Pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan Roda Top Pagedangan, Tangerang, Banten berakhir ricuh. Wasit nyaris menjadi sasaran amuk supporter yang menyerbu masuk ke tengah lapangan lantaran merasa wasit berpihak. Puluhan supporter tiba-tiba menerobos masuk ke dalam lapangan saat pertandingan masih berlangsung. Wasit menjadi sasaran kemarahan supporter yang menilai sejumlah keputusan pertandingan merugikan tim dukungan mereka. Sebelum kericuhan terjadi, Jatah KFC tengah unggul 2-1 atas Cihuni FC dalam laga antar kampung. Suasana memanas setelah terjadi sejumlah pelanggaran serta insiden adu fisik antar pemain di tengah lapangan. Akibat keributan yang tidak kunjung reda, pertandingan akhirnya dihentikan. Ribut? Pemain antar pemain Pak. Oh, terus? Di lapangan pemain senggol lah body. Oh gitu. Itu sempat ricu ya? Ya. Hingga situasi kembali kondusif, petugas keamanan tetap berjaga untuk mencegah terjadinya keributan susulan. Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Viral di media sosial, sebuah mobil mewah diamuk massa di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Kendaraan yang awalnya dikira sebagai pelaku tabrak lari ternyata merupakan target operasi polisi terkait kasus narkotika. Mobil mewah ini rusak usai jadi sasaran amuk warga dan pengendara yang berusaha menghentikan lajunya di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Awalnya pengemudi mobil dikira pelaku tabrak lari. Namun setelah diselidiki, kendaraan tersebut ternyata jadi target operasi penangkapan terkait dugaan kasus narkotika jenis tembakau sintetis. Sebelum pengejaran terjadi, polisi telah mengamankan 4 orang terduga pengguna narkotika.
Saat akan digeledah, pengemudi mobil kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan raya. Aksi pengejaran polisi ini menarik perhatian warga sekitar yang ikut berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Dan dilakukan pengejaran terhadap mobil ini. Hingga akhirnya mobil terhenti di daerah Ciledug, Tangerang karena menabrak trotoar. Kemudian 5 orang itu diamankan, dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Di saat 5 orang ini salah satu diantaranya kita lakukan penahanan. 4 terduga pengguna narkoba kini mengajukan rehabilitasi. Sementara pengemudi mobil ditahan di rutan Mapolres Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Dan Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hilang selama 3 tahun seorang wanita asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga disekap dan dianiaya kekasihnya. Korban diduga mengalami kekerasan fisik berulang hingga kondisinya luka berat. Seorang wanita yang selama hampir 3 tahun tidak diketahui keberadaannya ditemukan dalam kondisi luka berat yang diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya. Warga baru mengetahui kondisi korban setelah menerima kabar bahwa korban berada di rumah sakit dalam keadaan luka berat. Korban diduga mengalami kekerasan fisik di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cidonok, Kabupaten Bandung. Itu diantar sama yang punya kosan dan pelaku juga? Sama pelakunya juga bertiga semuanya. Cuman si pelakunya nggak ikut ke dalam. Ya. Kenapa katanya nggak ikut ke dalam? Katanya takut kayaknya mungkin itu takut. Soalnya kan sudah melukai kakak saya sampai segitunya. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan itu sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Saat ini polisi memburu terduga pelaku. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang guru sekolah dasar di Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan tewas dianiaya siswi SMP. Pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia karena terpergok mencuri di rumah korban. Kasus pencurian disertai penganiayaan berat menggegerkan Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meninggal dunia setelah ditusuk seorang siswi SMP. Peristiwa berawal saat korban yang baru pulang ke rumahnya dan mendapati pelaku yang masih berstatus pelajar kelas 1 SMP berada di dalam rumahnya sedang mencuri. Diduga panik karena aksinya diketahui korban, pelaku kemudian mengambil sebilah pisau dan menganiaya korban. Korban sempat menjalani perawatan intensif selama 2 hari di rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Usai kejadian, pelaku langsung kabur keluar daerah bersama kedua orang tuanya dan ditangkap di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, korban mendapati pelaku sudah berada di rumah. Karena panik, pelaku akhirnya mengambil pisau dan menusuk korban. Dari pengakuan pelaku, ini aksi yang ketiga kali. Itu di rumah korbannya? Benar, jadi sudah 3 kali di rumah korban. Ini pelaku sendiri mencuri apa ini? Kalau keterangan pelaku mencuri uang. Diketahui pelaku telah berulang kali mencuri di rumah korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.